Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hetzbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Dan kalau Anda lihat saya agak bersemangat, wah ini memang kalau kita melihat mengamati situasi politik kita itu semakin hari semakin asik, semakin menarik gitu ya. Dan Anda tahu apa yang mengapa kalau kami menyebut ini asik gitu ya. Kalau saya bersama Bung Rocky menyebut asik itu pasti Anda tahu apa maksudnya gitu ya Bung Rocky ya. Ya, semakin asik artinya semakin kacau. Tapi kita ingin lihat, kan politik itu sama dengan soal emosi atau perasaan, suara batin yang kadangkala ada turbulensi, tapi nanti tiba kembali pada kongruensi, stabilitas. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini, itu seolah-olah ini berebut momentum karena ada kepanikan. Jangan-jangan ada sesuatu secara global atau secara ekonomi yang memporak-porandakan agenda-agenda politik kita. Karena itu setiap kita yang berupaya untuk melihat Indonesia dengan kacamata masa depan itu mesti hati-hati mengulas semua soal hari-hari ini. Jadi itu yang sebetulnya menggembirakan kita karena kita anggap bahwa ada dinamika, tapi dinamika itu kalau dia tidak bisa kita kontrol dengan kemasukakalan politik, dia bisa memberantakan semua desain. Nah, yang sedang terjadi sekarang ada ketidakmasukakalan. Nah, buat kita sebetulnya ketidakmasukakalan itu memang diperlukan supaya kita bisa kembalikan politik ke dalam wilayah yang masuk akal, yang reasonable. Saya kira gini, yang ketidakmasuk akalan itu adalah kan pertemuan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Kita lihat mulai kemarin ketika dalam apel siaga kita lihat ada politisi Golkar hadir di situ. Kemudian tiba-tiba politisi PDIP seperti Budiman Sujatmiko bertemu dengan Pak Prabowo. Dan hari ini siang nanti itu kan pertemuan antara Gerindra dengan Demokrat gitu ya. Satu, kita melihatnya ya bagus, situasinya mencair, tidak seperti semula yang direncanakan oleh Pak Jokowi. Dia ada kubu-kubu, ada blok hanya yang dibatasi ya 2 blok saja oleh Pak Jokowi. Kan itu confirm berantakan gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, saya lihat semakin Gerindra atau Prabowo sebagai faktor di situ. Dia semakin independen, maka dia mungkin mengambil bukan risiko tapi melakukan kalkulasi yang juga dihitung oleh Pak Jokowi. Yaitu Gerindra akan masuk ke semua partai akhirnya kan. Kalau dianggap bahwa semua jenis politik bisa dia bujuk untuk memilih Prabowo, maka yang dia hitung terakhir adalah SBY pasti. Kan kita tahu relasi Pak Prabowo dan Pak SBY ada kedekatan secara value TNI, tapi juga ada persaingan yang sejak AHY mau diajukan sebagai politisi baru di dalam politik Jakarta 2017 pada waktu itu. Jadi kita lihat bahwa Prabowo mengerti bahwa dia harus tumbuh sebagai patriot, dia harus tumbuh sebagai orang yang bijak melihat masa depan. Itu yang menerangkan kenapa misalnya orang kayak Budiman Sujatmiko lalu puji habis-habisan Pak Prabowo. Ya buat kita ya itu politik memang begitu. Apapun, walaupun kita tahu Budiman adalah orang yang die hard menghajar Prabowo bertahun-tahun. Tapi kalau dia kembali pada semacam diplomasi pragmatis ya kita paham apa yang terjadi di belakang layar sehingga Budiman akhirnya pergi pada Prabowo. Atau dengan kata lain, apa yang terjadi di belakang layar PDIP sehingga Budiman akhirnya hijrah ke Prabowo. Sama itu kasusnya dengan Effendi Simbolon tuh. Jadi kalau kita lihat problem hari ini, begitu Prabowo hendak menemui SBY, itu berarti ada cacing kepanasan di dua tempat. Yang paling panas tentu PDIP itu. Yang kedua mungkin Pak Jokowi ya udahlah ambil aja risiko bahwa Prabowo akan menemui Pak SBY dalam pengertian dua orang purnawirawan tuh. Kira-kira batin Jokowi begitu. Kan Jokowi juga curiga kenapa Prabowo pergi ke PDIP, tapi Pak Prabowo pasti punya alasan untuk diterangkan post factum pada Pak Jokowi. Kan sama halnya dengan ketika akhirnya Pak Jokowi juga mengundang Surya Paloh. Itu kan juga juga bagian dari manuver oleh Jokowi. Dan bagi kita sebenarnya itu semua bagus, semakin kacau juga semakin bagus. Tapi kalau tuh kemudian ada pertemuan para politisi ini sekarang politiknya menjadi lebih cair, buat kita yang paling penting bahwa itu bukan semata-mata pertimbangannya pragmatis gitu. Ya kadang-kadang orang anggap ini chaos, enggak, chaos itu atau namanya chaos ini kan satu upaya untuk tiba kembali pada sesuatu yang order. Kan lawan dari chaos adalah order, tapi dia bukan lawan sebetulnya, itu momentum chaos mengarah pada order. Nah, disorder ini yang sedang kita bahas, apa sebetulnya ketegangan di dalam istana. Mudah sekali ketegangan di dalam istana, yaitu Presiden Jokowi tidak punya kemampuan untuk secara final memastikan
bahwa dia akan punya akses ke dalam politik 2024. Jadi sikap Jokowi masih terus berlangsung, makin lama sikap Jokowi itu makin bukan membahayakan, orang nggak peduli lagi, you mau siksa kemanapun, Prabowo mengerti bahwa Jokowi tidak mungkin lari dari Prabowo. Jadi kalau saya terangkan dengan satu prinsip, bukan Prabowo yang perlu Jokowi sekarang, Jokowi yang perlu Prabowo. Gampangnya begitu. Jadi itu ketegangannya itu, dan ketegangan itu tentu dibaca dengan bijak oleh Pak Prabowo. Ya, kita sama-sama harus menyelamatkan bangsa ini. Lalu tema itu diperluas. Budiman mengucapkan hal itu sama-sama berjuang, bangsa ini harus tumbuh, harus keluar dari krisis global. Kita terancam, karena itu hanya Prabowo yang bisa menyelamatkan. Itu pendapat Budiman yang sebetulnya orang yang secara ideologis harus berbeda dengan Prabowo karena soal-soal 98 segala macam. Jadi kelihatannya Pak Prabowo mengalami semacam euforia untuk memastikan bahwa dia harus merangkul semua pihak. Sampai batas itu oke aja, karena ini adalah siksa politik, ini adalah kalkulasi taktis untuk memperoleh suara. Bahkan mungkin Prabowo menghitung ini satu putaran. Dia bagus. Kalau itu satu putaran artinya nggak ada problem lagi tuh. Pak Jokowi pasti akan lebih setuju begitu. Tetapi ada masalah lain, yaitu di tempatnya Anies juga timbul semacam sebut aja percepatan konsolidasi dari kubu relawan, ya bukan dari kubu partai. Jadi percepatan konsolidasi relawan Anies itu memang akhirnya mesti kita lihat sebagai fakta, karena ada percepatan konsolidasi di pihak Prabowo, kan itu dampak dari upaya untuk saling memanfaatkan momentum. Nah, poin pada Prabowo, dia lebih cepat mengkonsolidasi kekuatannya karena dia mengasuh sendiri partainya. Itu masalahnya tuh. Dan bagi Prabowo gampang, karena saya adalah kandidat presiden, sekaligus saya adalah ketua tim sukses, sekaligus saya adalah kingmaker, nggak ada problem. Di Anies sebaliknya tuh ada problem, karena kesempatan untuk menghadirkan calon wakil presiden sama sekali belum dapat tuh. Dan lebih dari itu, Anies bukan ketua partai, Anies adalah sebut aja faktor yang di luar perencanaan politik dia sendiri. Dia adalah variabel terhadap posisi-posisi final dari tiga partai ini. Sementara partai ini belum final, Demokrat pasti final soal AHY. Nasdem belum final soal siapa yang akan diajukan pendampingi Anies. Demikian juga PKS. Jadi kesempatan Prabowo untuk pergi pada Demokrat hari ini menunjukkan bahwa Prabowo bermain lebih cepat secara taktis. Bahkan untuk mengintip misalnya, menanyakan secara serius Pak SBY apa betul AHY yang akan diajukan. Terus Pak SBY bilang, kenapa sih kenapa lo nanya itu? Kan Jokowi kemarin nanya tuh, wakil dari Anies itu siapa? Jadi bisa aja juga Prabowo mau verifikasi aja. Ini imajinasi saya ya, yang sering kali jarang salah gitu ya, bahwa akan ditanyakan oleh Prabowo pada SBY itu sebagai sama teman dari segi institusi TNI. Di luar itu ada faktor lain, yaitu operasi-operasi kecil dari mungkin sebut aja intelijen untuk menggembosi Ganjar di PDIP itu. Kan beberapa hal kita temukan bahwa Ganjar akhirnya mulai menyerah, bahwa ya silahkan pergi. Dan begitu kita lihat apa yang akan dapat sanksi, Budiman mau dikasih sanksi apa, itu nggak mungkin Budiman dapat kasih sanksi. Karena kekuatan Budiman adalah pada anak-anak muda di situ, relawan, bukan sekedar mantan PRD, tapi yang mungkin menganggap bahwa Budiman adalah tokoh itu. Ya oke lah, nggak ada soal di situ. Tetapi secara keseluruhan, secara etis, akhirnya Ganjar ditinggalkan oleh core-nya sendiri. Kan itu tidak etis sebetulnya kan. Mestinya hidup mati itu bersama PDIP kan, itu intinya. Tetapi sekali lagi ini adalah soal watak individu, dan saya nggak campur kalau soal watak individu, karena banyak politisi yang watak individunya itu secara etis sebetulnya bermasalah. Itu soalnya tuh. Walaupun gagah-gagahan sebagai elit politik entah lama entah baru, tapi secara etis banyak masalah, dan saya kira saya hitung dari soal sikap moral itu aja. Ya, dan ya makanya saya sampaikan tadi bahwa hubungan yang mencair ini secara personal itu bagus, tapi yang tidak boleh ditawar-menawar itu soal pilihan ideologi, soal visi-visi membangun bangsa ini. Kan semakin kalau mereka mempertengkarkan itu dalam semangat bahwa mereka akan melakukan hal yang terbaik untuk bangsa, bagus. Tapi kayak yang kita khawatir itu kalau kemudian tukar tambah, apalagi kan kita ingat bahwa Pak Prabowo juga menyatakan kalau beliau terpilih jadi presiden akan merangkul semua kelompok gitu, dan kelihatannya ini belajar dari Pak Jokowi yang sekarang merangkul semua orang dalam kekuatan dia, dan tapi dan yang berbahaya adalah kemudian tidak diberi ruangnya oposisi. Saya kira itu yang kita khawatirkan, bahwa merangkul artinya
tidak memungkinkan ada pikiran lain. Mestinya yang dirangkul adalah mereka yang justru punya pikiran lain, supaya kita bisa terangkan bahwa Anda kami rangkul untuk beroposisi, kan begitu, dirangkul untuk beroposisi. Kan demokrasi harus begitu, loyal opposition, sama seperti tradisi Eropa, loyal opposition bahkan dikaji oleh negara supaya terus-menerus mengucapkan pikiran alternatif. Tapi kita tahu bahwa record dari tokoh-tokoh politik ini itu kan memang hanya untuk memperpanjang usia politik mereka itu. Siapapun yang mendekat pada Prabowo hanya untuk memperpanjang usia politik mereka. Jadi pragmatisme individu juga. Lain kalau partai, misalnya PDIP mengirim Budiman, PDIP mengirim Effendi Simbolon, itu lain sifatnya. Tapi karena ini individu, maka keterangan logisnya individu ini mau cari kekuasaan sendiri, kan itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya kita ngerti bagaimana mental orang itu diasuh dan diuji di dalam satu peristiwa kritis. Dan hanya itu kan, sebetulnya integritas itu diuji di dalam keadaan yang betul-betul dimensi etisnya kuat itu. Nah sekarang dimensi etisnya adalah apakah misalnya Effendi Simbolon, apakah Budiman itu mewakili PDIP atau mewakili diri sendiri. Kalau mewakili PDIP, oke, itu artinya ada upaya untuk menyelundupkan kepentingan PDIP di dalam politik Gerindra kalau Prabowo jadi presiden. Jadi semacam koalisi dua kamar lah itu. Ada yang formal tidak, tapi diam-diam ada juga yang masuk lewat connecting door gitu. Tetapi kalau itu adalah ambisi pribadi, tentu itu mesti diulas sendiri oleh Pak Prabowo. Apakah ambisi pribadi itu adalah untuk minta posisi-posisi? Tentu Prabowo paling paham itu, bahwa itu nggak mungkin. Jadi sekali lagi kita hanya bisa membayangkan bahwa pertemuan-pertemuan yang dipercepat hari ini hasilnya nanti akan ditentukan apakah koalisi baru atau misalnya reaksi-reaksi politik baru itu dasarnya adalah untuk bangsa seperti yang diretorikakan, atau sebetulnya hanya untuk dapat posisi menteri nanti kalau jadi Prabowo udah investasi dari sekarang mengucapkan hal-hal yang bombastis, kan itu intinya itu. Nah kita lihat sebetulnya yang lebih berbahaya adalah kecemburuan di antara mereka sendiri kan. Kan kelompok Jokowi akhirnya ada yang cemburu pada pada Budi Setiadi, ada yang cemburu pada Budiman, ada yang cemburu pada Effendi, demikian sebaliknya tuh. Ini kelompok yang akhirnya pecah di dalam, yang kita sebut kemarin apa namanya itu Jokowers ini akhirnya pecah. Itu intinya atau itu pelajarannya bahwa sikap etis dari kelompok Jokowi ini dari awal memang pragmatis, itu dasarnya tuh. Nah, sekarang kita fokus ke PDIP ya, Bung Rocky. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi situasi semacam ini karena sejauh ini kan kita melihat bahwa konsolidasi internal di bawah kendali Ibu Megawati itu selesai sebenarnya gitu ya, sebelum kemudian muncul pencapresan Ganjar Pranowo itu. Nah, saya kira ini mungkin bisa jadi catatan serius buat PDIP sekarang ini saja ketika Ibu Megawati masih ada, masih bersama mereka. Itu situasinya udah seperti sekarang ini. Apalagi nanti membayangkan pasca Ibu Megawati. Itu yang saya kira jadi catatan serius buat PDIP. Ya itu juga yang udah beberapa kali kita bahas di sini, bahwa nasib PDIP akhirnya tergantung pada kaderisasi yang sebetulnya separuh hati itu. Kalau kader dia akan bilang saya akan bersama PDIP apapun yang terjadi, karena PDIP punya ideologi yang jelas. PDIP mengerti sejarah politik negeri ini, diasuh pertama kali oleh Presiden Bung Karno, oleh Soekarno itu. Kan itu hilang akhirnya kan. Jadi buat apa ada pendidikan panjang kader di PDIP? Kalau di ujungnya PDIP itu akhirnya menghasilkan para pragmatis atau para oportunis. Ini bukan urusan kita menilai, ini urusan kita mengerti mengapa PDIP gagal menghadirkan kader. Jangan-jangan satu waktu nanti akhirnya Ganjar ikuti juga apa yang dilakukan oleh Budiman misalnya, oleh Effendi Simbolon. Satu waktu Ganjar bilang, oke, kalau begitu saya mau pergi ke Prabowo aja. Mudah-mudahan kalau saya nggak gagal jadi wakil presiden, paling nggak saya udah tahu bahwa saya bisa jadi Menko apalah, Menko lingkungan apa, Menteri Dalam Negeri di kabinet Prabowo nanti. Ini kan artinya grip ideologi dari Ibu Mega tidak berhasil dan tidak bekerja itu. Jadi kita akan lihat satu-satu akan dipretel ya apa namanya ini, instrumen strategis dari PDIP untuk dijadikan tidak berfungsi. Budiman itu bagaimanapun dia berfungsi di situ, karena di portofolionya sedikit sekali, tapi dia mewakili satu
satu aspirasi baru dari anak-anak muda yang masuk partai itu. Dan dengan pada waktu itu kita mendorong anak-anak muda itu masuk partai supaya ada perubahan politik, tunduk pada kepentingan demokrasi. Tapi kalau sekarang ya udah selesai kan. Jadi dengan kata lain PDIP memang gagal mengkader, sebab kadernya akhirnya kabur. Itu artinya bukan kader jadinya kan. Tapi udah, itu satu pelajaran penting dalam sejarah kita, bahwa keteguhan dalam etika dan kecepatan berpikir itu harus disejajarkan. Ada orang yang berpikir cepat tapi etikanya itu buruk. Ada orang yang etikanya baik, berpikirnya lambat. Itu intinya tuh, sehingga terjadi politik pragmatis, politik politik yang koruptif lah. Yang pada akhirnya tokoh-tokoh politik ini di dalam pikirnya sendiri udah koruptif, apalagi nanti dalam tindakan dia ketika punya kekuasaan. Dan mereka yang justru generasi 98 yang harusnya menuntun etika bangsa ini masuk dalam pragmatisme. Dan pragmatisme itu adalah sumber pertama dari mental korupsi. Tapi ngomong-ngomong, mungkin karena suka Anda sindir-sindir bahwa Ganjar nggak ngerti soal ajaran Bung Karno, akhirnya dia nggak pakai slogannya Bung Karno tuh, go to hell with your... Ya, saya baca itu Ganjar marah-marah soal nikel yang seolah-olah diekspor tanpa rafinasi atau tanpa hilirisasi. Padahal sebenarnya Ganjar juga kacau logikanya. Yang dipersoalkan di luar negeri itu bukan sekedar bahwa Indonesia nggak boleh nahan ekspor barang mentah, tetapi yang lebih penting, terutama anak-anak muda Eropa mengerti bahwa nikel itu walaupun hilirisasi misalnya, di hulunya itu bermasalah. Karena yang masalahnya adalah mereka yang menguasai industri hulu nikel itu adalah cuma 3-4 orang yang tidak melalui proses demokrasi. Kan itu juga jadi gagal juga berupaya jadi Soekarno, tapi dia nggak ngerti isu utama di dalam. Tapi minimal slogannya udah tahu lah. Kalau kan good with your aid gitu. Kalau itu Amerika kita setrika, Inggris kita linggis gitu kata Bung Karno. Itu kan orang akhirnya ini kok Ganjar nggak ngerti apa yang waktu Bung Karno sebutkan go to hell itu satu paket habis-habisan. Kalau soal nikel ini ada soal lain, ada soal misi pertahanan yang gagal dimanfaatkan oleh Indonesia dengan untuk jadi jembatan Amerika dan Cina, macam-macam lah. Ya oke, baik Bung Rocky. Terima kasih Bung Rocky, tetap 0%. Yes, 0%, itu yang misi kita. Yes.